$14.96, so I'm guessing that's an odd price, so that's on special as well. Good day to shop. Yes. These socks aren't on special. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di vlog Abadi Talib Channel. Kita saat ini mau jalan-jalan ke Baby Bunting di Chadstone Mall yang ada di Melbourne. Nah, Chadstone ini adalah mall yang terbesar yang ada di Melbourne. Dan Baby Bunting menjual peralatan dan juga perlengkapan untuk baby. Dan di sini lengkap banget guys, ini ada semuanya dari car seats sampai juga ada untuk baju-baju dan perlengkapan baby lainnya. Nah, misalnya nih untuk car seat yang kita pengen cari ini untuk newborn sampai dengan umur 4 tahun. Dia macam-macam, banyak jenisnya gitu ya. Ada yang dari seatsnya itu materialnya dari bambu, cotton bambu, atau juga mungkin dari yang polyester atau dari cotton. Dan karena di Melbourne ini panas ya, kalau misalnya lagi summer itu panas, jadi kita coba cari yang materialnya tuh ada cooling efeknya gitu. Dan juga yang terpenting adalah ukurannya. Ada car seat yang memang cukup besar, kalau misalnya lagi dipasang di mobil, ada juga yang tidak terlalu besar. Nah, yang ini juga pilihan lain untuk baby yang baru lahir ya, untuk newborn baby, itu capsule. Jadi capsule ini bisa kita taruh di mobil dan bisa juga langsung diangkat gitu, di attach ke pram kita, stroller. Nah, kalau kayak gitu, kalau babynya lagi tidur nih dalam mobil, itu bisa kita langsung angkut aja, jadi langsung ke stroller, nggak usah kita bangunin dulu babynya. Dan ini harganya kurang lebih $500 nih. Dan yang nggak kalah pentingnya teman-teman, kalau di Australia itu adalah punya pram yang bagus. Kalau kita di sini nyebutnya pram ya, mungkin kalau di Indonesia itu stroller atau mungkin dorongan bayi. Kita bisa, memang harganya cukup mahal ya kalau untuk yang bahannya bagus. Cuma kalau misalnya kita cari materialnya yang kuat, tapi dia itu ringan, karena kan kita mau harus keluar masukin dari mobil, yang bisa dilipatnya dengan mudah. Terus juga yang bannya itu bukan yang ban pompa ya. Jadi kalau misalnya ban pompa kan nanti lama-lama dia bisa jadi kempes gitu. Nah, kita coba cari yang bannya solid, yang bahannya biasanya dari aluminium atau dari karbon, jadi dia ringan dan bisa fleksibel gitu. Bisa bawa satu bayi, terus nanti kalau udah rada gede, udah ada adiknya, jadi bisa bawa dua, atas bawah. Dan juga yang cukup penting adalah tempat untuk naruh barang biasanya ada di bawah strollernya itu, yang cukup lebar. Jadi kita bisa taruh kalau misalnya kita lagi belanja, bisa taruh belanjaan atau taruh makanan di situ. Dan juga kalau yang aku prefernya yang ini ya, pegangannya itu jadi satu gitu. Kan ada juga stroller yang pegangannya dua, kanan kiri. Itu biasanya kalau dipakai jalan dengan satu tangan, kalau tangan kita lagi sibuk dengan yang lain, itu biasanya jadi kurang ini gitu, jadi kurang stabil. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi liatin stroller, kita make sure dulu kita bawa apakah dia di setirnya mudah, dia bisa ke kanan kirinya mudah, dan juga remnya. Nah, apakah remnya itu di kaki atau remnya di tangan? Itu juga bisa menjadi sebuah pertimbangan dalam memilih stroller. Comes around the back. Goes over the shoulder. The same one. So you're crossing over the back. Then you cross over the front and put them inside.
Oh, yeah. This will be easier once the bump's out. So when you put this baby in, you'll open all this up, and their leg will go sort of out along that fabric, and the same on the other side. Yeah. So we've crossed them over at the front, and then you put it around the back. And when you're doing that up, so your baby goes in the one closest to you first. Yep. So this is actually, you can wear this quite like that. So you put your baby in here, then one leg will go along here, and the other leg will go along there. Then this will go over the top, and then the final one will go like that. Right. So the baby's like on you. Yeah. So you just need to turn their head, make sure their head's one side or the other, not straight. Yeah. And like this. So you need to make sure their head's turned. Yeah. And that's it. Yep. Okay. So the difference between that one and say this one already has the back done for you. All right. So you put it like over your head, and so you've still got the bit at the front, but you've got the back already made. Okay. More convenient this way, or Depends. As I said, I find women prefer this method, and men like this structure. Because that's not natural for men to be like. True. Yeah. What I like is I actually can just put this one on anytime. Yeah, leave it there. Rather than that one, if you just leave it on. So I find people also, like if you're coming here, you're not normally going to do that 5 meters in the car park, so you sort of half do it at home. Obviously not with the baby in it, the baby in the car seat. And then when you get here, you finalise it, and then so that you don't, as I said, it's 5 meters of fabric, and you're sort of doing all that with it. Okay? Yeah, but that's really nice. Oh, thank you. That's all right. Sekarang kita mau lihat-lihat tempat tidur bayi ya guys. Kalau yang di depan ini cot yang portable yang bisa kita lipat, atau mungkin kalau aku di rumah punya untuk ditaruh di ruang TV. Jadi kalau kita sambil-sambil santai di depan TV, kalau babynya lagi tidur bisa ditaruh di situ dulu. Tapi kalau misalnya untuk malam-malam, itu babynya biasanya kita taruhnya di cot, atau kalau di Indonesia crib ya disebutnya itu. Biasanya kalau masih newborn, kita nggak tidur bareng sama babynya karena ada yang namanya SIDS, itu Sudden Infant Death Syndrome. Jadi kalau tiba-tiba babynya tertimpa kita nggak sengaja, atau ketutupan selimut kita yang berat, itu karena masih kecil banget jadi nggak bisa nafas. Nah itu unfortunately tingkat kematian bayi yang seperti itu tuh banyak gitu di Australia. Makanya kalau di sini sangat di-push untuk babynya tidur sendiri di cot, walaupun masih di dalam kamar mama kita, tapi tidak satu kasur sama kita gitu. Nah jadi nih biasanya kalau yang paling nggak bisa dihindari itu keinginan untuk beli yang lucu-lucu nih, ininya spraynya, terus mungkin juga cotnya itu satu set sama furniture yang lainnya gitu, dan juga hiasan-hiasan lucu-lucu. Nah dan kalau di sini itu sebenarnya kalau masih kecil banget ya, masih newborn sampai sekitar umur 6 sampai 9 bulan, itu belum boleh pakai bantal guys. Tidak disarankan untuk pakai bantal, dan juga tidak disarankan untuk ada apapun di tempat tidurnya. Jadi cuma ada tempat tidur, dipakein spray yang nyaman, dan juga 1 lembar selimut. Nah jadi kalau misalnya kedinginan atau kepanasan gimana nih ngakalinnya? Biasanya kita pakai bedong. Nah nanti kita lihat ya di sesi berikutnya, nanti kita mau lihat-lihat bedong bayi. Nah ini kalau misalnya saya pribadi biasanya cari baby cot itu yang tempat tidurnya agak tinggi, atau mungkin bisa disesuaikan tingginya, jadi nantinya kalau misalnya udah rada gede bisa diturunin gitu. Nah ini juga suatu luxury untuk ibu-ibu yang menyusui. Ini adalah kursi yang sangat nyaman, kursi goyang
yang nggak cuma untuk menyusui tapi juga untuk istirahat ya guys. Kalau misalnya untuk saya pribadi, mungkin kalau kursi goyang ya cuma untuk angan-angan aja lah. Karena sebenarnya nggak begitu penting, maksudnya bukan yang paling important gitu, tapi it's really nice to have one. Kalau yang ini adalah bassinet. Bassinet itu biasanya paling dipakai sampai anaknya umur 3 bulan sampai 6 bulan lah kalau misalnya babynya nggak terlalu besar. Tapi bassinet ini menariknya itu dilengkapi dengan berbagai macam goyangan gitu supaya si babynya nyaman tidurnya. Karena kan biasanya kan kita harus ayun-ayun dulu, harus digendong dulu. Dan ini harapannya nih, babynya bisa ditaruh aja, terus mereka bisa goyang-goyang sendiri di situ gitu. Nah, ada beberapa settingan di sini, mau ayunannya ada yang looping, ada yang memutar, ada yang wavy gitu ya seperti ombak, ada juga yang cuma dari kanan ke kiri. Kita juga bisa set kecepatannya, apa kita mau yang cepat banget atau yang lamban gitu. Dan itu biasanya tergantung babynya juga ya, kira-kira mereka nih tipikal baby yang seperti apa gitu, apakah harus digendong, harus ada dekat dengan manusia, atau bisa ditaruh dan berharap tidurnya panjang gitu. Nah, mesin ini juga dilengkapi sama white noise. Jadi white noise itu biasanya bunyi-bunyian yang bikin baby tuh nyaman. Kalau misalnya kalau dulu aku sama waktu anak yang pertama dan kedua itu pakai apps yang di handphone. Jadi bisa ada bunyi detak jantung, bisa bunyi air, atau bunyi hair dryer atau apa gitu. Pokoknya white noise itu biasanya memang yang dicari sama baby supaya untuk mereka nyaman. Ini juga bisa di-adjust mau sekeras apa nih bunyinya gitu. Kalau pengalaman pribadi aku, anak yang pertama memang susah banget dia tidurnya kalau nggak harus diayun-ayun dulu, harus ditepuk-tepuk dulu sampai akhirnya dia bisa tidur, terus baru ditaruh di cotnya. Kalau anak yang kedua, justru cuma tinggal ditaruh di cot, ditepuk-tepuk sebentar, langsung tidur yang lama nih guys. Jadi memang tergantung bayinya juga ya. Nah, kalau ini kita sekarang mau lihat baby swaddle atau baby sleeping bag untuk tidur. Dan ini kalau di Indonesia kita mungkin namanya bedong ya, kan bisa dibedong pakai kain. Tapi yang di sini lebih gampang karena tinggal pakai baby swaddle bag. Dan ini kalau yang untuk newborn biasanya yang tangannya masuk ke dalam, jadi dia safe gitu dan secure. Nah, kita nih di Australia kan ada ada 4 musim gitu. Jadi kita di sini menentukan tebal tipisnya baby sleeping bag itu dari ini 1 TOG. Nah, TOG itu adalah thermal overall grade. Jadi dia ada yang satu yang tipis sampai nanti ada yang 3,5 untuk winter. Nah, kalau seperti yang ini contoh yang pouchnya atau sleeping bagnya untuk winter. Jadi dia lebih tebal, ratingnya itu 3,5 TOG. Dan kalau misalnya pakai yang ini, babynya cuma pakai baju panjang aja, pakai singlet, baju panjang, terus pakai pouch yang ini, terus nggak usah pakai selimut lagi nih. Jadi udah nyaman gitu, babynya udah anget. Dan kalau yang saya pegang ini untuk anak di atas 3 bulan ya, jadi tangannya udah nggak perlu lagi di dalam swaddle, bisa keluar gitu. Nah, terus ini juga bahannya enak banget, biasanya dari cotton atau katun, jadinya kalau panas nggak kepanasan, kalau dingin juga nggak kedinginan gitu. Nah, yang cukup penting juga kita punya high chair ya untuk di rumah, kursi tinggi untuk makan. Tapi mungkin ini saat babynya udah umur 6 bulan lebih ya, waktu udah mulai empasi, jadi nggak cuma minum susu aja, udah mulai duduk sendiri untuk makan.
Nah, yang kita lihat ini di sini dia kayunya bermacam-macam warnanya, finishnya juga kita bisa pilih mau yang kayu natural atau yang merah, mau warna hitam. Sebenarnya ini juga ada sih untuk kita taruh babynya. Nah, seperti ada newborn set gini, kita taruh babynya di situ untuk supaya kalau kita lagi makan sekeluarga nih, nanti dia bisa duduk di situ bareng sama kita. Kursi ini tuh cukup kuat gitu, dia bisa dari dia masih newborn sampai gede. Nah, yang cukup penting juga kita punya baby gate nih di rumah, karena kan nggak mungkin kalau kita liatin anak-anak kita terus kan, apalagi kalau mereka udah mulai berjalan ya, udah mulai ngerangkak atau jalan, kita perlu baby gate ini mungkin kayak di depan tangga atau juga di jalan menuju ke dapur supaya safe gitu, safe untuk anak-anaknya. Dan juga mungkin kalau misalnya ada, kalau di Australia kan kita punya heater ya di tengah ruangan kalau lagi winter, nah itu kan panas, nah jadi biasanya gate-nya taruh di depan heater biar anak-anaknya nggak kena panas. Kalau ibu-ibu nih paling susah kalau udah urusan baju-bajuan. Kalau misalnya lihat yang lucu-lucu, rasanya tuh pengen dibeli semua gitu. Sepatu-sepatu kecil, padahal kan baby belum bisa jalan ya. Jadi sebenarnya sepatu itu belum terlalu penting. Tapi kalau udah lihat yang lucu-lucu gini, rasanya tuh pengen dibeli semua gitu. Nah, kalau kaos kaki memang perlu karena apalagi di Australia itu kan dingin. Jadi biasanya kita beli kaos kaki yang kecil untuk baby. Tapi kalau misalnya sepatu, ya mungkin cuma 1 atau 2 aja kali ya untuk keluar, mungkin sampai si babynya bisa jalan. Nah, ini alhamdulillahnya baju-baju bekas kakak, bekas Zainab itu masih kita simpan, masih pada bagus-bagus. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak beli baju. Cuma karena waktu itu kakak sama Zainab kan lahirnya winter ya, jadi baju-baju yang kecilnya itu rata-rata baju-baju tangan panjang gitu yang emang untuk season seperti itu gitu. Jadi kita mau pilih beberapa baju newborn baby yang cocok untuk summer nih, karena sekarang lagi summer dan insya Allah baby yang ketiga ini lahirnya bulan Februari, which is masih hitungannya masih summer ya, menuju ke autumn gitu, musim gugur. Yang terpenting kita itu lihat bahannya ya, jadi make sure bahannya itu dari cotton karena biar bisa dipakai untuk winter maupun lagi summer kalau misalnya agak panas gitu. Jadinya dan biasanya bahan cotton itu adalah yang paling aman untuk kalau babynya kulitnya sensitif gitu atau punya alergi sesuatu yang nantinya bisa membuat kulitnya gatal-gatal atau nggak nyaman kalau pakai bahan-bahan yang lain. Di Baby Banting ini juga tersedia mainan-mainan untuk bayi nih. Ada yang untuk teething, ada juga yang untuk baby yang udah mungkin 6 bulan ke atas ya. Di sini juga sangat penting nih punya mainan bayi yang sesuai dengan umurnya dan juga bahan-bahannya ini sesuai gitu untuk baby. Kalau di sini tuh jarang banget baby dikasih mainan yang boneka yang bulu-bulu gitu, karena biasanya boneka yang bulu itu kan bisa nyimpen debu atau mungkin ada alergen-alergen lain gitu, seperti kakak Hadijah dulu waktu masih baby itu kulitnya ada eksemanya gitu, biasanya itu kena ke baby yang baby keturunan Asia tapi lahirnya di Australia karena di sini kan cuacanya kering ya. Nah itu nggak bisa kena boneka-boneka yang berbulu-bulu gitu. Nah ini juga mereka menjual UV sterilizer nih untuk benda-benda yang misalnya botol, baby botol. Kalau misalnya memang anaknya udah pakai susu formula ya, udah nggak ASI lagi, atau mungkin ASInya itu yang dipompa terus ditaruh di botol. Nah ini tinggal disterilisasi aja
yang bentuknya bag seperti ini bisa dibawa-bawa nih guys. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita lagi harus pergi keluar dari rumah gitu ya, nggak bisa bawa sterilizer kita. Nah itu pakai yang di dalam bag. Kalau untuk ini yang kita lihat di sini adalah baby monitor nih. Nah kalau di Australia kan kita memang sendiri ya, biasanya jauh dari keluarga atau juga nggak bisa ada ART di rumah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita harus mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, babynya itu mungkin pas lagi tidur di kamar, kita biasanya pasang baby monitor. Jadi ada dua, biasanya itu terbagi dari dua parts. Yang pertama itu kameranya yang kita taruh di dekat tempat tidur baby. Yang satu lagi ada layarnya. Nah layarnya itu yang kita taruh mungkin di ruang tengah atau di dapur, dimana tempat yang kita sering lihat gitulah, yang apa, jadi kita bisa berkegiatan di luar kamar, sedangkan kita bisa memonitor si baby ini oke apa enggak gitu, ataukah kira-kira kebangun apa enggak. Nah, jadi ini salah satu hal yang cukup penting nih buat kita yang lagi tinggal di Australia. Mungkin juga teman-teman di Indonesia yang biasanya nyambi sambil kerja dari rumah atau sambil ngapain gitu, sambil nonton TV misalnya. Jadi babynya lagi tidur di kamar, yang penting kita pasang baby monitor, dan juga kita bisa masih melihat dari jauh gitu, nggak usah kita tungguin aja babynya dari deket. Nah, yang cukup penting juga untuk baby monitor ini, kalau misalnya baby kita itu udah tidurnya di kamar yang sendiri ya, terpisah dari orang tuanya. Nah, itu bisa kita taruh di baby monitor di sana, dan monitor untuk yang layarnya itu di kamar kita. Jadi kalau misalnya malam, tetap kita bisa memonitor keadaannya baby seperti apa gitu. Nah, kebanyakan dari baby monitor itu punya mode night vision, jadi tetap terlihat dengan jelas gitu. Cuma mungkin nanti tergantung harganya, ada yang night visionnya bagus banget, ada yang mungkin agak sedikit buram gitu ya. Nah, sama pentingnya juga ini untuk mengurangi resiko sudden infant death syndrome, SIDS itu. Nah kalau karena kan kita nggak tahu ya kalau misalnya babynya bergerak terlalu banyak, nanti mungkin ada ketutupan selimut atau apa. Nah jadi kita bisa memonitor saat babynya tidur. Nah di Australia ini sendiri kita itu dianjurkan para orang tua untuk belajar tentang first aid untuk baby dan infants gitu. Maksudnya itu adalah pertolongan pertama untuk bayi dan anak-anak kecil. Jadi kita harus tahu kalau misalnya baby itu tersedak atau tiba-tiba berhenti bernafas karena satu dan lain hal, kita tahu gimana caranya bisa memberikan nafas buatan kepada baby. Juga mungkin kalau misalnya tiba-tiba terkena air panas, kita harus apa. Kalau misalnya babynya nanti mungkin tiba-tiba kejang-kejang kalau panas, demam, kita juga harus bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau untuk ibu-ibu yang sering jalan-jalan atau yang mobilitasnya tinggi, ini penting banget nih tas perlengkapan baby, tapi yang kekinian. Kalau zaman dulu kan tasnya tuh yang bener-bener yang masih gede-gede gitu ya, terus bentuknya juga kelihatan banget kayak tas baby. Kalau ini kan menarik banget gitu loh. Nah ini biasanya perlengkapannya itu ada di dalamnya, ada untuk ganti nappy. Kalau kita sini sebutnya nappy ya, kalau di Indonesia mungkin sebutnya popok atau diapers. Nah ada juga untuk tempat botol kalau memang babynya pakai botol. Biasanya juga yang paling penting itu lining dalamnya itu waterproof ya, jadi kalau misalnya ada yang tumpah itu mudah untuk membersihkannya, dan juga biasanya temperaturnya lebih terjaga gitu. Ini yang particularly yang kita pegang saat ini tuh bentuknya bisa sling, dan juga ada attachmentnya supaya dia bisa diperpanjang gitu slingnya. Nih,
Nah, apalagi ini nih, sama sekali tidak terlihat seperti tas baby ya. Ini mah bener-bener kayak tas biasa aja, tas ibu-ibu. Tapi dalamnya sekali lagi dilengkapi dengan pouch kecil untuk menyimpan benda-benda bayi, dan juga change mat yang cukup ringkas ya, jadinya bisa untuk dibawa-bawa. Nah, di pouch kecil ini ada juga tali panjangnya, jadi kita kalau misalnya memang nggak begitu atau cukup berat, jadinya nggak bisa di shoulder, nggak bisa di pundak seperti biasa, kita bisa pakai tali panjangnya. Nah, kalau yang ini nih lagi diskon 20% dari harga $130, $129 something. Coba kita lihat lagi. Kalau yang ini bentuknya backpack. Kalau saya pribadi memang lebih prefer bentuknya backpack karena lebih mudah ya untuk ini dibawa-bawa. Tapi ini juga bisa talinya ditarik supaya jadi shoulder bag gitu. Kalau untuk merek yang ini, mereka mengklaim ini adalah recyclable dan juga ramah lingkungan gitu. Jadi bahan-bahan yang dipakai sama mereka itu adalah dari bahan-bahan recycled. Nah, karena memang di Australia itu kan sekarang berusaha banget untuk mengurangi sampah ya. Jadi apapun yang bisa dilakukan untuk supaya sampah-sampah plastik itu bisa di recycled. Nah, ini nih katanya made from recycled plastic bottles. Nah, harganya itu $154.99 guys, mahal juga ya. Kalau buat saya pribadi, Lansinoh lanolin ini tuh penting banget ya. Dia gel untuk mengobati cracked nipples. Jadi kalau nipples yang sakit karena baru mulai menyusui, itu bisa banget disembuhkan dengan si lanolin ini. Nah, dan yang paling pentingnya ini tuh safe untuk baby newborn, dari baru lahir juga udah safe, jadinya kita nggak perlu bersihin dulu sebelum menyusui. Ini adalah satu barang yang paling penting untuk ibu-ibu yang baru mulai journey menyusui anak-anaknya. Karena ternyata perjalanan menyusui itu tidak semudah yang orang-orang pikirkan ya. Jadi nggak semua bayi itu bisa langsung latch ke nipple ibunya. Ada juga beberapa yang mungkin memang ada kondisi tertentu, jadinya bisa lecet-lecet, dan si lanolin ini sangat-sangat membantu. Nah, yang berikutnya yang penting juga untuk punya itu adalah nursing pads, dan dia itu fungsinya supaya baju kita tetap kering, karena kalau misalnya memang ada drips susu tetap nyaman di kitanya gitu. Nanti kalau misalnya memang basah, tinggal kita ganti lagi dengan yang baru. Di Australia juga sekarang sangat gencar untuk mengurangi sampah landfill. Jadi sebisa mungkin kita dicoba untuk memakai popok yang tidak sekali pakai gitu. Nah, ini kalian contoh-contohnya di sini. Ini lucu-lucu banget ya guys, bentuknya, warna-warnanya, motifnya. Tapi memang downside-nya itu kita jadi lebih banyak nyuci ya. Jadi kayak pakai popok waktu zaman dulu, kita lebih sering nyuci gitu. Tapi memang jauh lebih ramah lingkungan, karena popok yang sekali pakai itu jelas tidak bisa di recycle. Kalau saya pribadi, ini adalah swaddle atau bedong favorit nih untuk anak pertama, Kakak Khadijah dan juga Zainab. Dua-duanya pakai bedong ini waktu masih babynya. Dan karena dia tertutup semua ya, cuma tangannya masih bisa bergerak sedikit gitu. Jadi kalau misalnya dia terbangun, itu masih punya ruang untuk bergerak gitu. Dan dia ini sudah disupport oleh organization, Hip Dysplasia Organization. Jadi dia mendukung pertumbuhan pinggul yang sehat untuk baby. Seperti yang tadi kita udah ceritain ya, ini juga punya
rating toque yang berbeda-beda. Ada yang untuk summer, ada yang untuk winter, dan juga untuk baby yang sudah lebih besar nih. Seperti contoh yang di sini, biasanya ini swaddle untuk di atas umur 4 bulan. Jadi dia udah nggak perlu lagi tangannya ditutup semuanya. Jadi tangannya ini, di bagian tangannya bisa kita buka. Seperti yang tadi juga, ini ada yang 1 tok, ada juga yang 2 dan juga 3,5 untuk disesuaikan dengan weathernya gitu, dengan cuacanya. Dan bagian tangannya ini cuma tinggal kita adjust atau dibuka pakai resleting nih guys. Jadi cuma tinggal kita buka, oh udah deh, jadi tangannya si babynya bisa free tuh. Nah ini kebetulan karena contoh ya, jadi nggak bisa kita buka full. Nih jadi contoh seperti yang digambar di babynya ini, tangannya bisa keluar 1 gitu, atau dua-duanya kalau memang mau dicopot langsung. Paling gemes kalau lihat barang-barang baby itu yang bisa semua sesuai karakter yang kita pengen gitu, yang lucu-lucu kayak anduk atau mungkin spraynya atau mungkin mainannya. Cuma sebenarnya kan itu bukan hal yang paling penting ya. Kalau misalnya saya sendiri lebih mementingkan materialnya gitu, karena kebetulan Hadijah waktu lahir dulu juga dia sensitif, jadi kulitnya sensitif. Jadi kita sekarang nih make sure kalau kita beli barang-barang untuk baby, ya bolehlah cari yang lucu, tapi yang paling penting adalah materialnya. Seperti yang ini, akhirnya kita memutuskan untuk beli anduk dengan bahannya itu adalah 100% organic cotton. Karena organic cotton itu dia lebih nggak ada ininya ya, nggak ada pestisidanya waktu dari tanamannya itu, jadinya memang lebih pure dan lebih clean juga. Jadi untuk bayi yang kulitnya sensitif itu nanti nggak ada masalah gitu. Nah ini kita beli washcloths, itu waslapnya, anduk kecil sama anduk yang besar untuk selesai mandinya. Nah, kalau ini adalah baby pacifier atau empeng ya, yang cocok untuk newborn baby dari 0 sampai 3 bulan. Dan yang jenis ini, yang Avent ini, yang dipakai di biasanya di NICU, Neonatal Intensive Care Unit yang di Australia. Dan mereka merekomendasikan brand Avent ini untuk baby yang baru lahir. Nah, ini kita belanjaan kita saat ini segini dulu. Nah, kita menuju ke kasir. Nah, baby banting ini guys, awal mulanya cuma ada di Melbourne aja. Dia punya suatu keluarga yang punya bisnis jual peralatan bayi, dan awalnya mulainya cuma 1 toko. Sekarang itu udah menyebar ke seluruh Australia, dan mereka tuh punya sekitar 60 lebih toko gitu, dan udah terasosiasikan kalau memang kita butuh apa-apa kita perginya ke baby banting gitu. Dan gak cuma di mall-mall besar, mereka juga ada yang di punya toko sendiri yang besar gitu ya, yang di punya gedung sendiri gitu dan warehouse-nya. Dan memang mereka ini menyediakan layanan namanya price beat. Jadi kalau misalnya kita menemukan barang yang sama di toko yang lain, itu mereka menyanggupi nggak cuma untuk menyamakan harganya, tapi juga mengalahkannya 5% lebih murah gitu. Jadi apapun barang yang kita cari, kalau memang dijual di tempat lain itu lebih murah, kita bisa dapatkan lagi lebih murah di sini di baby banting. Stuff? Yes, please. Yeah. So that's $38.21. I'm just going to show you some things already on special. Oh, great.
$14.96, so I'm guessing that's an odd price, so that's on special as well. Good day to shop. Yes. These socks aren't on special. There's not another one there to compare. That's okay, I'll go. But Irene will remember. Oh, yeah. Riding up their back. I like this one. Oh, nice. These are heavy for just some whites, aren't they? Definitely. I might just take it back to that one, I think. So we can just carry that one. Just You happy just to carry Yeah, that one? Yep. Yeah, because it'll just squash everything. Yeah. Now, do you have a membership with us? I think so, yeah. do, yeah. Okay, what's your mobile? Mia. That's right. Yep. Yeah, so you do have one. Yeah. So $229.97. So thank you. I'll cash it here. I'll pay that in cash, please. Yep. So $229. $229.97. 236. That's your 5 cents. Spend that wisely, won't you? Thanks But very what much. you'll get, because you spent the $200 in the next couple of days, you'll get a $10 voucher. So just keep Oh, your eye out for wow. it. Oh, great. You get the emails and everything, Thank don't you? you. Yes, I Yeah? do. Yeah. Okay, so the voucher. But you've only got 30 days to use it. Okay. I'm sure you'll come back and see us again. Yeah. No Okay, worries. take Thanks care. very much. See you later. Nah, tadi itu kita akhirnya beli nappies atau popok untuk newborn, isinya 160 nih satu box, mungkin bisa bertahan ya sekitar beberapa minggu. Terus kita juga beli water wipes, ini tisu basah yang katanya 99,9% kandungan airnya. Nah, ini untuk kulit sensitif yang cocok sekali untuk baru lahir ya. Terus kita juga beli anduk dan sleeping bag yang untuk baby, dan kita beli beberapa hal lainnya juga. Dan nanti mungkin kita masih harus beli beberapa perlengkapan di toko lain, jadi tunggu cerita-cerita kita berikutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan juga like video kita. Bye bye.